Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, hari ini semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai instalasi penerangan satu fasa menggunakan dua saklar tukar dan satu buah lampu. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pada pertemuan ini nantinya kita akan mempraktekkan tentang instalasi penerangan satu fasa, satu grup dengan menggunakan dua saklar tukar dan satu buah lampu pijar. Sebelum itu, kita harus mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Berikut adalah alat dan bahan yang akan digunakan. Ya, setelah kita mengetahui alat dan bahannya, kita langsung saja menuju pada trainer instalasi penerangan listrik satu fasa. Ini nantinya kita akan mempelajari tentang dasar kelistrikan, tentang mengenai saklar tukar, tepatnya dua saklar tukar, dan cara pemasangannya nantinya satu buah lampu. Dimana saklar tukar sendiri ini nanti berfungsi sebagai prinsip kerjanya untuk menyalakan sebuah lampu yang biasanya nantinya bisa digunakan atau diterapkan pada tangga, dimana biasanya posisi lampu itu ada di tengah-tengah tangga. Lalu saklar tukar ini ada dua buah, dimana satunya diletakkan di lantai satu dan satunya diletakkan di lantai atas atau lantai yang kedua. Prinsip kerja dari saklar tukar ini nantinya bisa menghidupkan sebuah lampu tersebut dari lantai atas lalu dimatikan dari lantai bawah, ataupun sebaliknya bisa dinyalakan dari lantai bawah dan dimatikan dari lantai atas. Nah, dari penjelasan tersebut nantinya kita akan mencoba mempraktekkan cara kerja dari saklar tukar itu sendiri bagaimana. Nah, ini nantinya ada beberapa alat dan bahan yang kita siapkan, di mana di sini ada sebuah trainer dari dasar listrik khususnya untuk instalasi penerangan. Nah, di sini ada beberapa komponennya. Nantinya hanya kita gunakan komponennya, yakni saklar tukar, dua saklar tukar ini, satu dua, dan juga satu buah lampu yang kita gunakan nanti adalah lampu pijar yang warna hijau ini. Nah, kemudian yang lainnya juga terdiri dari beberapa jenis komponen. Di antaranya nantinya sumbernya dari arus PLN 220 volt. Ini sendiri sumber satu fasa, lalu nantinya bisa disalurkan ke kWh meter dan MCB. Ya, langsung saja sebelumnya kita langsung mencoba praktekkan. Sebelum kita mempraktekkan, kita harus tahu mengenai gambar rangkaian ini sendiri. Nah, bisa dilihat gambar rangkaiannya seperti ini. Kita mengetahui cara menggambarnya, kita akan merangkai rangkaiannya. Dari gambar tersebut kita akan merangkainya. Awal pertama kali kita colokkan, tancapkan sumber arus PLN-nya, tapi di sini harus keadaan off terlebih dahulu agar kita sendiri cara merangkainya aman dari sengatan listrik. Seperti itu. Posisinya diingat harus semuanya off dalam keadaan mati semua, agar kita terhindar dari sengatan listrik. Langsung saja awal kali kita ambil kabel fasa. Ini tadi sudah saya jelaskan bahwasanya di alat dan bahan ini jenisnya adalah kabel NYAF atau kabel serabut, di mana ini ukuran diameternya adalah 1,5 mm. Langsung saja kita tancapkan di sini. Lalu ke kWh meter,
dari KWH meter masuk ke MCB box, lalu dari MCB box kita sambungkan ke saklar tukar pertama. Lalu dari saklar tukar yang pertama ini kita sambungkan ke saklar tukar kedua. Terus langkah selanjutnya tadi setelah kita sambungkan dari saklar tukar pertama ke saklar tukar kedua, dari yang dekat ke dekat, terus dari ini bisa disebut dari yang kabel jauh ke jauh. Lalu dari sumber saklar tukar yang kedua ini kita sambungkan ke lampu pijar. Nah, setelah kabel fasa semuanya terpasang, kita tinggal memasang kabel netral. Kabel netralnya kebetulan di sini kita menggunakan kabel warna hitam. Ya, ini pun juga sama jenisnya kabel NYAF atau kabel serabut dengan luas penampang 1,5 mm. Ya, kita colokkan atau kita tancapkan di arus PLN 220, lalu masuk ke KWH meter. Dari KWH meter ini kita tancapkan lagi masuk ke MCB box, lalu dari MCB box kita tancapkan menuju ke lampu pijar warna hijau. Nah, dari sini kita sudah selesai cara merangkai untuk komponen 2 saklar tukar dan 1 buah lampu. Nah, di sini nantinya instansi penerangan ini kita cek kembali sesuai dengan gambar apakah sudah benar atau tidak. Jadi kita mulai urutkan lagi, mulai dari kabel fasanya masuk ke KWH meter sudah kita tancapkan, lalu dari KWH meter ke MCB box sudah kita tancapkan, lalu dari MCB box ke saklar tukar pertama sudah sesuai, lalu dari saklar tukar pertama ke saklar tukar kedua sudah kita tancapkan semua, lalu dari saklar tukar kedua masuk ke saklar tukar masuk ke lampu pijar warna hijau. Begitupun juga kabel yang netralnya sudah kita pasang semua. Nah, dari sini kita akan mencoba mempraktekannya, mensimulasikannya bagaimana prinsip kerja dari saklar tukar tersebut. Ya, langsung saja mulai dari awal. Ini kita nyalakan kabel molor dulu. Ini kita on-kan. Nah, sudah menyala. Bahwasanya di sini sudah ada sumber arus listrik yang mengalir. Lalu selanjutnya kita nyalakan sumber dari arus PLN 220 yang ada di trainer. Nah, seperti ini sudah menyala semua. Nah, KWH meter pun menunjukkan di meteran sudah menyala warna hijau, tapi untuk MCB-nya masih belum kita nyalakan. Nah, di sini tinggal kita nyalakan MCB utama dari KWH meter. Kebetulan di sini MCB-nya yang digunakan adalah 4 ampere kapasitasnya dari sumber utama, dan juga dari box MCB-nya pun sama, kapasitasnya 4 ampere dan ini menggunakan merek Dropo. Nah, kita nyalakan juga sini, lalu kita fungsikan tentang saklar tukar itu sendiri. Ketika saya tekan saklar tukar pertama, maka arus listrik akan mengalir dari sumber menuju KWH meter, menuju ke MCB box, dan mengalirkan arus listrik ke saklar tukar pertama dan mengalirkan lagi ke lampu pijar sehingga lampu pijar ini bisa menyala. Nah, lalu di sini saklar tukar kedua berfungsi untuk mematikan lampu seperti ini. Nah, di mana saklar tukar kedua ini pun juga bisa sebaliknya untuk menghidupkan lampu pijar, dan sebaliknya saklar tukar pertama bisa mematikan lampu pijar ini sendiri. Seperti halnya sebagai berikut. Sebaliknya kita tekan saklar tukar kedua,
maka lampu pijar akan menyala. Begitupun sebaliknya, lalu kita akan mencoba mematikan dari saklar tukar pertama, bisa juga di sini. Nah, ataupun juga bisa kita gunakan saklar tukar yang pertama ini untuk menghidupkan lampu pijar sekaligus mematikan lampu pijar. Begitupun sebaliknya di saklar tukar yang kedua, bisa menyalakan lampu pijar dan juga bisa mematikan lampu pijar. Nah, dari ini semua mungkin penjelasan untuk masalah dua saklar tukar dan satu buah lampu ini, semoga kalian dapat memahami dan bisa mempraktekannya, khususnya nantinya dalam pemasangan gedung bertingkat. Bisa kalian terapkan untuk pemasangannya, dan semoga di kesempatan ini kalian sudah memahami bagaimana mulai dari cara menggambarnya, memahami penggambarannya seperti apa, lalu juga cara merangkainya, dan juga mengetahui prinsip kerja dari saklar tukar ini sendiri. Jadi keempat poin ini harus kalian miliki di sini. Ya, mungkin itu saja pertemuan kali ini. Nantinya pertemuan berikutnya kita akan mencoba untuk menjelaskan komponen lainnya untuk masalah instalasi penerangan listrik, khususnya satu fasa satu grup ini. Ya, sekian video ini saya buat, semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, jaga kesehatan, dan juga jangan lupa sholat, jangan lupa sholat.